Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mahir di acara Talk Show with Mahir. Nah, di Talk Show episode ketiga kali ini, kita kedatangan tamu yang tak kalah istimewa, yaitu salah satu guru kimia Sekolah Indonesia Mekah dan juga yang cukup baru dikenal oleh siswa-siswi SIM pada umumnya, karena beliau baru saja mengajar di Sekolah Indonesia Mekah. Penasaran gak ya siapa beliau? Siapa ya kira-kira? Ayo coba tebak, ada yang tahu gak? Beliau adalah Bapak Aris Prianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mahir. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah perjalanan penuh inspirasi guru kimia Sekolah Indonesia Mekah Bapak Aris Prianto. Jadi, sebelum beliau mengajar di Sekolah Indonesia Mekah, beliau pernah bekerja menjadi pegawai bank di salah satu bank di Indonesia. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk mengajar di Sekolah Indonesia Mekah. Kira-kira kenapa ya? Apa yang membuat beliau hijrah ke Saudi Arabia? Yuk kita tanya saja langsung kepada Bapak Aris. Nah Pak, kan Bapak sebelumnya pernah menjadi pegawai di salah satu bank di Indonesia. Boleh dong nih Pak cerita sedikit pengalaman Bapak bagaimana dan apa saja suka dan dukanya selama menjalani profesi tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Bunyamin, kemudian Bu Alis, Pak Sinsin, Bu Imas, serta rekan-rekan Bapak Guru, Ibu Guru, serta anak-anak siswa-siswi Sekolah Indonesia Mekah yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Aris Prianto ya. Saya masih baru lah, alhamdulillah. Dari bulan Januari saya masuk, saya mengajar guru kimia. Ya sebelumnya saya bekerja sebagai pegawai bank BUMN lah ya, di Jakarta gitu. Wah, saya masuk tahun 2003 di Jakarta. Saya menjadi officer dengan jabatan waktu itu asisten manajer. Kemudian tugas dinas ke Kalimantan. Sebagai officer kredit. Waktu itu langsung di bawah pemimpin cabang. Kemudian tahun 2010 saya kembali ke Jakarta ya. 2011 saya promosi menjadi manajer untuk kredit komersial, itu kredit menengah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus kemudian itu untuk prosesnya menjadi promosi menjadi manajer itu dibutuhkan untuk namanya sertifikasi manajer. Jadi itu harus melalui ujian dulu di lembaga aparatur negara di Pejompongan, gedungnya Pejompongan, Jakarta. Setelah lulus sertifikasi, baru kemudian berhak untuk promosi menjadi manajer. Kemudian pada tahun 2014 awal saya promosi ke kantor pusat untuk menjadi sekretaris kredit jajaran direksi, ya terutama untuk direktur utama pada waktu itu. Kemudian 2014 saya baru resign gitu. Oh 2014 ya Pak, milih resign ya Pak? Ya. Kemudian setelah itu kan Bapak baru saja masuk ke Sekolah Indonesia Mekah mengajar di tahun 2019 kalau tidak salah ya Pak, atau 2020 bulan Januari. Ya betul. Kemudian sejak resign 2014 itu ngapain saja Pak? Nah, kalau untuk suka dukanya dulu kali ya. Oh, ya jadi banyak sekali gitu. Karena kita berhubungan dengan masyarakat luas ya. Namanya di bank itu pelayanan jasa. Jadi kita harus benar-benar benar-benar mengetahui karakter dari masyarakat itu seperti apa gitu ya. Kemudian macam-macam market segmen masyarakat seperti apa gitu. Kemudian untuk sehari-harinya itu suka dukanya itu banyak hal yang bisa dipetik sebagai pegawai bank, yaitu pertama ya yang bisa kita ambil manfaatnya, pertama itu disiplin.
Jadi kalau untuk Disiplin, ya. sebagai pegawai bank itu kita harus benar-benar disiplin. Iya. Apa aja, itu disiplin waktu, disiplin kerja gitu ya. Terus apa namanya, kerja kita juga nggak boleh salah, dalam artian karena ini apa ya, ketelitian dalam jumlah uang gitu ya, dan uangnya juga jumlahnya besar, jadi harus benar-benar teliti, rapi gitu kerjanya, nggak boleh ceroboh, tidak boleh ceroboh. Kemudian kita juga karena kita berhubungan terus dengan masyarakat, dan dinamika masyarakat ini kan bergerak dengan cepat, jadi kita harus belajar terus menerus gitu, belajar terus menerus tiada henti. Jadi sama waktu kalau kita di sini di sekolah itu ya, kita disuruh belajar terus menerus seperti itu. Jadi kita nggak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Iya, Pak. Kemudian ya karena kita berhubungan dengan masyarakat, perilaku dan sikap kita itu harus benar-benar dijaga. Karena di situ kita membawa yang namanya nama perusahaan, gitu. Nama bank di situ, nama bank besar gitu kan, bank BUMN gitu. Kemudian karena kita di situ berhubungan dengan uang, ya kita juga tidak boleh yang namanya sikapnya tidak boleh greedy itu tidak boleh rakus itu tamak gitu ya, tamak, pelit ya, terus Pak. juga ya otomatis sifat yang nggak boleh ada tuh, sifat tamak, rakus nggak boleh. Karena apa? Karena kita setiap hari itu berhubungan dengan uang gitu kan, dengan uang masyarakat terutama. Iya, Pak, benar. Bukan uang kita gitu. Terus yang terakhir adalah teamwork. Nah, kerjasama itu ya, Pak. Ya, teamwork, namanya kerja kelompok itu bukan cuma waktu kita sekolah, ternyata waktu kita kerja itu juga dibutuhkan sekali gitu. Teamwork karena saking pentingnya itu setiap kali kita ada namanya pekerjaan proyek atau apa, pasti namanya adalah selalu teamwork. Pekerjaan kita ada teamwork. Kesuksesan kita tergantung dari teamwork itu. Jadi kalau kita sukses, ya teamwork kita alhamdulillah juga sukses. Seperti itu. Kemudian yang tadi Pak, yang selama apa yang Bapak lakukan selama 2014 hingga 2020 memutuskan untuk berhijrah ke Saudi Arabia. Dalam kurun waktu itu Bapak ngapain saja, Pak? Oh iya, jadi setelah saya resign akhir 2014 saya resign. Nah, itu ceritanya sebenarnya. Kenapa saya resign? Jadinya ada cerita waktu itu akhir 2014, yaitu musim haji, saya haji yang dulu di sini. Haji dulu. Gitu ya, Pak. Benarnya musim haji itu adalah haji yang pertama saya 2014. Wah, Masya Allah. Pada waktu haji itu ya alhamdulillah gitu kan, Allah ternyata menunjukkan memberi hidayah gitu ya, memberi hidayah di situ ada seperti pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab gitu, yaitu misalnya gini, harta yang telah saya peroleh itu didapat dari mana, terus dibelanjakan untuk apa? Pertanyaannya dua kalau untuk harta. Terus ilmu yang selama ini saya peroleh itu dipakai untuk apa? Gitu. Pertanyaan itu harus saya jawab juga. Ya, terus terus umur ini yang saya peroleh selama ini itu, kesehatan itu saya gunakan untuk apa? Nah, itu harus saya jawab itu. 3 pertanyaan itu, tapi emang sulit gitu. Sulit dijawab. Dan pada waktu itu setelah saya pulang hajian, iya, Pak, yang pertama kali saya lakukan adalah saya memutuskan untuk resign untuk menjawab harta yang saya peroleh itu dari sumbernya dari mana, dan dipergunakan untuk apa. Jadi saya menjawab itu, saya langsung resign. Pada waktu saya putuskan sepulang dari haji saya resign. Dan alhamdulillah dari pihak keluarga, yaitu terutama istri gitu ya, istri, anak-anak juga mendukung, alhamdulillah gitu ya.
Dan kalau dari pihak orang tua, mertua, ya otomatis lah pasti ada seperti penyangkalan gitulah ya. Oh iya begitu. Apa resign gitu, pasti ada pertanyaan gitu, kenapa resign. Terus juga terutama dari keluarga juga pada bertanya kenapa resign, karena selama ini kan fine-fine aja gitu kan. Dan itu juga saya berjalan dengan baik gitu. Maksudnya jabatan, terus gaji alhamdulillah gitu. Kenapa resign? Dan saya waktu itu ya alhamdulillah saya coba untuk untuk memberikan penjelasan bahwa riba itu sebenarnya dilarang dalam benar Islam. Dilarang Pak riba. Penjelasan dalam Islam, ya riba itu dilarang. Dan selama ini saya bekerja di produk riba selama ini. Dan itu sudah suatu kesalahan sebenarnya, terutama bagi keluarga saya gitu kan, karena saya sumbernya sudah salah, ya. Kemudian juga belanjakannya juga salah. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dan selama saya resign, itu alhamdulillah selama ini kan orang-orang secara logika bilangnya itu saya tidak ada namanya pendapatan atau penghasilan karena saya sudah tidak bekerja. Pada kenyataannya, alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Selama saya awal bulan pertama setelah saya resign itu, saya itu diamanahkan gitu ya untuk membawa jemaah dari waktu itu dari Bogor yang pertama itu, alhamdulillah dari Bogor. Masya Allah. Untuk membawa jemaah kurang lebih ada 100 orang gitu ya untuk umroh ke sini ke Haram gitu kan. Dipercaya untuk membawa jemaah ya Pak? Membawa jemaah, alhamdulillah. Dan kemudian itu berjalan gitu. Berjalan, kemudian suruh bawa lagi, bolak-balik. Jadi selama saya resign itu tahun 2015 itu saya sebenarnya nggak ada waktu gitu untuk keluarga karena sibuk saya bolak-balik ke Jakarta Haram. Iya, alhamdulillah. Kemudian pada akhir 2015, alhamdulillah ada saudara ipar saya di Mekah sini memberitahukan bahwa ada visa kerja untuk kerja di Mekah gitu. Alhamdulillah gitu saya bilang. Masya Allah. Dapat tawaran ya Pak dari teman? Ya dari muasasah sini gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti bisa kerja gitu kan. 2015 ya Pak? Iya, 2015 akhir sampai sekarang alhamdulillah. Itu tawaran udah untuk mengajar di sekolah Mekah Pak? Atau tawaran bekerja di Saudi Arabia tapi profesi lain Pak? Nah itu kan sebagai handling gitu ya. Sebagai handling dari 2015 akhir sampai dengan kemarin 2019 akhir. Kemudian saya bertemu dengan Bu Ika ya. Berbincang-bincang gitu ya, berbincang-bincang. Bu Ika tahu gitu ya, alhamdulillah. Waktu itu bertanya, sayang banget ilmunya gitu, kenapa kenapa tidak diberikan ke siswa-siswi yang pelajar gitu, yang membutuhkan ya Pak. Iya. Kebetulan waktu itu saya itu kepikiran terus dengan ilmu yang saya peroleh itu untuk apa gitu. Ya benar Pak. Kebetulan, alhamdulillah saya bilang kalau misalnya memang ada lowongan untuk saya, ya saya mau ikut karena karena memang ilmu itu memang harus diamalkan. Kalau kita kilas balik gitu ya, dari SD, SMP, SMA sampai saya S1, alhamdulillah saya itu beasiswa ya, Masya Allah. Beasiswa, alhamdulillah beasiswa. Saya SD, SMP, SMA di Jakarta, S1 saya di Depok. Di Depok. Ya, Masya Allah, Universitas Indonesia, UI Depok ya. Alhamdulillah. Nah, terus untuk S2-nya saya kebetulan itu tugas dinas di daerah di Pontianak. Sambil saya bekerja saya kuliah gitu. S2-nya. Nah, untuk dari
yang S1-nya itu kalau kita misalnya kita lihat dengan di SIM gitu ya, Sekolah Indonesia Mekah, untuk kelas 3-nya ada waktu saya dari SMA mau ke kuliah itu dulu namanya PMDK, kalau sekarang itu SNMPTN. SNMPTN, ya. SNMPTN itu seperti penelusuran minat dan bakat. Kalau dulu namanya PMDK. Nah, kalau dulu PMDK itu pihak universitas datang ke sekolahan itu memberikan penawaran seperti itu. Dulu memang ada dari UI memberikan penawaran ke saya waktu itu untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM. Tapi waktu itu saya tidak sesuai dengan minat dan bakat saya, jadinya saya kurang berminat gitulah. Kurang berminat. Saya lanjutkan ke ujian, waktu itu ujian tertulis namanya UMPTN, kalau sekarang SMPTN. Kalau sekarang seperti itu, ujian tertulis UTBK, ujian tulis berbasis komputer kalau sekarang. Nah, kalau dulu namanya UMPTN, saya ikut UMPTN, kemudian alhamdulillah saya waktu itu bisa masuk ke Teknik Kimia UI, alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kan Bapak cerita kalau misalnya pertama kali Bapak bertemu dengan Bu Ika atau Ibu Siti Solihah sebagai perantara untuk Bapak dapat pekerjaan baru, apakah ada lowongan tidak di Sekolah Indonesia Mekah. Nah, boleh dong Pak Nifa cerita sedikit kok bisa Bapak bertemu dengan Bu Ika atau Ibu Siti Solihah gitu, Pak? Karena saya juga penasaran kok bisa tiba-tiba Bapak bisa bertemu dengan salah satu guru di Sekolah Indonesia Mekah juga, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi di Mekah ini orang yang orang Indonesia yang pertama kita kenal Bu Ika gitu. Kok bisa gitu? Kok tiba-tiba ada pertemuan dengan Bu Ika gitu, Pak? Ya, karena kita ada pertemuan seperti ikut pengajian gitu ya. Oh, pengajian. Kita kumpul gitu ya. Jadinya alhamdulillah sering bertemu dengan Bu Ika, dengan keluarga-keluarga yang lain gitu kan. Iya, Pak. Ya berbincang-bincang gitu. Akhirnya kita saling ini. Jadinya bisa sharing, saling berbicara pengalaman gitu, sharing pengalaman gitu. Iya. Kemudian apakah ada tidak Pak kualifikasi atau ketentuan tertentu sebelum diterima menjadi pegawai bank? Karena mengingat gelar Bapak yang pertama itu sarjana teknik dan juga magister manajemen. Kok bisa? Apakah mungkin ada kualifikasi atau ketentuan tertentu sebelum diterima menjadi salah satu pegawai di salah satu bank di Indonesia, Pak? Ya, jadi begini, waktu itu setelah saya lulus dari Teknik Kimia, saya selama 1 tahun, dari tahun 2001 sampai 2002, saya ikut ditarik untuk menjadi pengajar di bimbel di BTA 8. Kalau di Jakarta ada namanya BTA 8 gitu ya, BTA SMA 8. Kemudian pada tahun 2002 saya ikut tahun 2002 itu ada dari pihak bank BUMN itu datang ke UI gitu ya, langsung ke bagian kemahasiswaan. Mereka mengambil data mahasiswa yang baru lulus. Kebetulan saya ada di situ dan saya dipanggil untuk ikut tes waktu itu. Ikut tesnya nggak susah-susah amat, cuman interview dan memberikan jasa kita. Nggak walau alam bisawab apakah waktu itu mungkin karena dari UI gitu ya. Iya. Jadi jalurnya nggak susah-susah amat gitu. Yang penting dia sudah tahu gitu kan. Dimudahkan ya Pak, karena mengingat Universitas Indonesia juga universitas ternama ya Pak. Mungkin begitu gitu. Jadinya nggak perlu tes yang jelimet gitu ya. Cuman tes interview kemudian masuk ke dalam namanya sekolah. Ada disekolahkan lagi. Namanya sekolah sekolah analis kredit waktu itu. Sekolah analis kredit. Nah, itu sekolah analis kredit nggak lama. Karena juga pengajarnya dari UI juga, dari Fakultas Ekonomi waktu itu. Selama 1 tahun, kemudian kita ditugaskan ke Kalimantan. Jadi kemudian setelah kita menjadi officer,
dan waktu itu jabatannya kalau nggak salah sebagai asisten manajer ya. Untuk mencapai jenjang manajer itu, nah itu dibutuhkan kualifikasi namanya sertifikasi manajemen risiko ya, manajemen risiko ya. Itu di Lembaga Aparatur Negara di Pejompongan, Jakarta. Di sekolah di Pejompongan di Jakarta. Dan sebelum memilih untuk resign dari pekerjaan Bapak yang sebelumnya, apa yang membuat Bapak sangat yakin dengan pilihan Bapak saat itu? Setelah dari haji ya, dari sini ya, Pak. Oh iya. Apa membuat Bapak yakin dengan pilihan tersebut? Dan apa juga respon keluarga dan teman-teman sekitar? Ya, jadi memang setelah saya resign itu ternyata ya Masya Allah gitu, hati saya menjadi lebih tenang gitu ya. Masya Allah. Kemudian juga keluarga juga jadi lebih harmonis gitu ya. Hubungan saya dan keluarga dengan orang tua, dengan mertua juga jadi lebih baik gitu ya. Alhamdulillah. Dan punya waktu yang selama ini, karena waktu bekerja di bank itu, Masya Allah sibuknya, saking sibuknya itu kerja dari pagi jam 8 gitu ya, paling baru pulang tuh jam 10 malam. Jadi saya nggak punya waktu untuk keluarga. Dengan adanya setelah resign ini, Masya Allah gitu, saya punya waktu untuk keluarga gitu kan. Jadi bisa, ya setidaknya saya bisa menemani anak-anak gitu kan, untuk belajar gitu. Alhamdulillah. Kemudian mungkin teman-teman pada penasaran juga, apa yang bisa membuat Bapak berhijrah ke Saudi Arabia. Mungkin Bapak boleh berbagi cerita mengenai itu, yang membuat Bapak berhijrah ke Saudi Arabia. Bagaimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba ada di sini gitu, Pak? Iya, jadi setelah tadi itu pada akhir 2015, jadi dari pihak muasasah di sini ada visa kerja gitu ya, memberikan visa kerja. Kemudian saya urus di Jakarta melalui badan. Sebelum saya berangkat ke sini itu ada BP3 TKI. Nah, di situ saya sebelum berangkat saya di situ dulu, kemudian sesampainya di sini saya bisa bikin di Goma. Dan Masya Allah gitu ya, waktu itu saya juga belum bisa bahasa Arab karena selama ini kan berbincang di Jakarta gitu ya. Iya. Bahasa Jakarta gitu ya. Terus tiba-tiba di sini harus bahasa Arab. Mau nggak mau ya harus ngikutin ya bahasa walaupun bukan bahasa Fusha gitu ya. Sedikit-sedikit bisa gitu. Bisa belajar. Iya. Kemudian apa sih yang membuat Bapak akhirnya ingin bekerja sebagai guru di Sekolah Indonesia Mekah, dan apa saja kira-kira suka dan dukanya selama mengabdi di Sekolah Indonesia Mekah? Jadi guru itu pada waktu setelah saya lulus tahun 2001, selama 1 tahun saya menjadi pengajar di Bimbel PTA 8. Pengajar Bimbel dulu ya? Iya. Alhamdulillah pada waktu itu saya pengen mengajarkan ilmu saya kepada adik-adik kelas saya pada waktu itu. Nah, kemudian dari waktu saya resign itu kan ada pertanyaan yang harus saya jawab. Ilmu yang saya peroleh itu digunakan untuk apa? Nah, ini yang saya alhamdulillah dengan pada waktu saya bisa masuk ke Sekolah Indonesia Mekah ya, dari ketemu Bu Ika, kemudian ketemu dengan Pak Sinsin, Bu Alis gitu kan, Pak Bunyamin, Masya Allah, alhamdulillah gitu kan, saya bisa menyalurkan selama ini ilmu saya gitu. Ilmu yang saya peroleh pada waktu itu dari waktu saya masa kuliah gitu kan. Kemudian pada waktu saya bekerja sebagai pegawai bank, ya tampil sikap-sikap positifnya lah ya pada waktu itu. Jadi alhamdulillah gitu bisa saya salurkan ilmunya itu kepada anak-anak siswa Sekolah Indonesia Mekah. Oke. Dan apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami culture shock, mengingat perbedaan yang cukup mencolok antara pekerjaan menjadi pegawai bank dan juga guru di Sekolah Indonesia Mekah? Sebenarnya sih ada perbedaan ya. Cuman kalau dilihat dari rutinitas kerja gitu ya,
dan juga apa namanya target yang harus saya selesaikan sebenarnya lebih tinggi pada waktu saya menjadi pegawai bank. Jadi kalau pegawai bank itu kita ada namanya target yang harus kita selesaikan. Gitu. Tapi dengan apa namanya? Tapi alhamdulillah gitu ya, dengan bekerja dengan sebagai guru gitu, saya bisa berinteraksi dengan siswa-siswi Sekolah Indonesia Mekah gitu kan, berbagi pengalaman, sharing, berbagi ilmu, masya Allah gitu ya. Alhamdulillah gitu lancar gitu kan. Dan selama ini apa namanya? Saya juga merasa bahwa ilmu saya yang saya peroleh itu dapat saya aplikasikan di Sekolah Indonesia Mekah gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi ilmunya nggak sekedar untuk disimpan untuk diri sendiri, tapi juga disalurkan kepada siswa-siswi gitu ya Pak, yang membutuhkan. Betul. Jadi untuk perbedaan budaya memang ada, tapi di situ justru malah saya tidak merasa terbebani, tapi malah merasa enjoy gitu. Dan merasa bersyukur bahwa saya bisa apa namanya mengaplikasikan ilmu saya gitu di Sekolah Indonesia Mekah. Oke, dan terakhirnya Pak, apa pesan Bapak untuk penonton, khususnya siswa-siswi Sekolah Indonesia Mekah? Iya, jadi alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa saya, selama saya mengajar gitu ya, bisa saya ambil pelajaran bahwa jadi pada waktu mengajar itu, memang kalau saya lihat masih tertuju pada teacher centris. Teacher centris itu lebih banyak kepada guru yang aktif, gitu kan. Jadi kalau apa namanya untuk pelajaran itu, saya mencoba untuk merubah dengan program cara yaitu namanya problem based learning atau pembelajaran problem based learning. Jadi pada waktu sebelum mengajar, saya memberikan soal-soal dalam apa namanya lembaran soal seperti itu, dan itu sebelum dibahas murid atau siswa itu, peserta didik itu dia sebisa mungkin mencari jawabannya dengan mengeksplor, baik itu bisa melalui internet atau melalui buku diktat, seperti itu. Jadi merubah cara paradigma belajar seperti itu. Kemudian langsung diubah metode pembelajarannya Pak, menjadi lebih ke siswa yang lebih bagaimana cara mereka mengeksplor ilmu-ilmu mereka dengan dikasih soal sebelum pelajaran dimulai gitu. Apakah siswa seberapa jauh dia mampu untuk mencari jawabannya gitu ya Pak? Iya. Jadi pada waktu ke SMA, saya seperti itu. Saya mencari soal-soal, terutama kan waktu saya kelas 3 ya. Saya mencari soal-soal, buku-buku yang penuh soal-soal untuk yang jenjang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri waktu itu. Nah, saya bahas soal-soal tersebut, dan kemudian apa namanya, alhamdulillah untuk ujian nasional dulu namanya ya sama sih ujian nasional ya, tapi dulu berdasarkan nilai NEM waktu itu. Kalau sekarang kan nilai UN. NEM waktu itu NEM. Oh, nilai NEM. Nilai NEM waktu itu. Kalau sekarang nilai UN. Beda nama aja, tapi intinya sama. Jadinya apa namanya untuk ujian nasional karena apa namanya untuk soal-soal yang waktu saya pelajari waktu kelas 3 itu untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri, levelnya lebih tinggi untuk daripada ujian nasional. Jadi saya bisa mengerjakan soal UN dan juga soal untuk ujian masuk tes perguruan tinggi negeri. Dan itu apa namanya manfaat untuk belajar problem based learning ya, yang tadi manfaatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan agar siswa-siswi Sekolah Indonesia Mekah itu merubah perilaku dan sikapnya, lebih untuk tidak mengandalkan guru di kelas, tapi lebih meningkatkan kesadaran dirinya sendiri gitu ya, lebih mandiri sehingga gitu ya, terus lebih mandiri dalam belajar, untuk belajar. Jadi seperti menggugah kesadaran dirinya sendiri gitu, sehingga dia sadar bahwa ini merupakan kebutuhan, belajar itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban, seperti itu. Itu buat dirinya sendiri, tapi bukan kewajiban. Jadi kalau dia butuh kan otomatis belajar gitu.
Kalau Jadi harus kewajiban ditanamkan dalam diri sendiri ya Pak, bahwa pendidikan itu, belajar itu merupakan kebutuhan bukan kewajiban. betul. Yang kedua adalah cara kita belajar adalah dengan mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Jadi pada waktu itu saya belajar di SMA maupun terus juga kuliah adalah dengan cara mengamalkan ilmu kita, entah itu buat mengajarkan pada adik kita, adik kelas kita, ataupun kepada siapapun. Jadi ilmu itu bermanfaat. Jadi otomatis ilmu itu juga makin berkembang gitu kalau kita amalkan. Iya. Jadi dengan cara mengamalkan bisa dengan apa aja ya Pak? Misalnya dengan mengajari adik kelas ataupun teman sejawat ataupun teman yang lebih tua dari kita. Karena dengan itu mungkin ilmu itu bisa lebih berkembang dan didiskusikan bersama-sama gitu ya Pak. Masya Allah. Ya, terus saya juga punya target. Yaitu target saya adalah agar siswa-siswi Sekolah Indonesia Mekah itu ada yang masuk ke dalam top Big Five university di Indonesia. Amin. Entah itu, insya ya insya Allah itu target saya. Itu amin, apa? Entah masuk ITB, apa UI, apa IPB, apa UGM, apa ITS. Itu target saya. Saya bisa mungkin kalau bisa ada yang bisa masuk itu, masya Allah. Iya Pak. Doakan saya juga Pak. Saya juga berminat untuk masuk salah satu universitas negeri di Indonesia seperti mungkin Universitas Indonesia. Doakan saja Pak ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Itu jadi target saya. Insya Allah, amin terwujud. Amin. Wah, masya Allah senang sekali ya bisa berbincang-bincang dengan Pak Aris. Kita jadi mengerti kenapa beliau akhirnya pindah ke Saudi dan berlabuh ke Sekolah Indonesia Mekah dan memberikan ilmunya kepada kita anak Indonesia di Saudi Arabia. Semoga Bapak Aris selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di talk show berikutnya dan sampai di sini dulu ya talk show kita bersama Pak Aris. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membuat kita lebih semangat lagi dan lebih giat dalam belajar. Semoga Bapak terus diberkahi oleh Allah ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Baik teman-teman, ya sama-sama Pak. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya di acara Talk Show with Mahir dengan bintang tamu yang tentunya inspiratif di episode selanjutnya. Dan oh ya, jangan lupa kita akan ada acara Fiverr News yang akan dipandu oleh Izzuddin dan Afnan di hari Rabu depan, di hari Rabu besok, dan juga akan ada acara Infotainment Sim yang akan dipandu oleh Salman di Jumat besok. Pokoknya stay tune terus di Sim TV Official, tempatnya kita berkarya, dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.